그를 막아줄 거란 그런 말로 너를 붙잡을 순 없지만 많은 계절을 마주친 너에게 이 마음 하나를 비춰주려 해 떠나는 거는 마음이. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Puput Indriani dengan NIM 013 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi terkait salep. Menurut Farmakope edisi 3, salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Kemudian menurut buku pelajaran teknologi farmasi, salep merupakan sediaan semi solid yang ditunjukkan untuk penggunaan eksternal atau penggunaan luar pada kulit atau membran mukosa. Kemudian, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, salep itu merupakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obatnya itu larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu persyaratan salep. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, persyaratan yang pertama yaitu pemarian. Pemariannya itu tidak boleh berbau tengik. Yang kedua, kadar kecuali dinyatakan lain dan untuk salep mengandung obat keras atau obat narkotik. Kadar bahan obat adalah 10%. Selanjutnya, dasar salep, kecuali dinyatakan lain sebagai bahan dasar salep. Digunakan vaselin putih tergantung dari sifat bahan obat dan tujuan pemakaian salep. Dapat dipilih beberapa bahan dasar salep sebagai berikut. Yang pertama, dasar salep senyawa hidrokarbon, vaselin putih, vaselin kuning, malam putih, dan malam kuning. Selanjutnya, dasar salep yang dapat dicuci dengan air atau dasar salep emulsi, misalnya emulsi minyak dalam air. Selanjutnya itu dasar salep yang dapat larut dalam air, misalnya PEG atau campuran lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu penggolongan salep, di mana salep dapat digolongkan berdasarkan jenis bahan aktif yang terkandung di dalamnya. Misalnya yang pertama yaitu salep antibiotik, di mana mengandung zat antibakteri seperti neomycin atau kloravenikol. Yang kedua yaitu salep kortikosteroid, di mana mengandung zat antiinflamasi seperti hidrokortison atau betametason. Yang ketiga yaitu salep anti jamur, di mana mengandung zat anti jamur seperti mikonazol atau ketoconazol. Selain itu, salep juga dapat digolongkan berdasarkan basis salep yang digunakan, di mana basis salep dapat berupa minyak, air, atau campuran keduanya. Contoh basis salep yang sering digunakan adalah basis vaselin dan basis ionilin. Adapun basis salep dan contohnya. Basis salep yang umum digunakan adalah basis vaselina dan basis lanolin, yang dimana basis vaselina ini terbuat dari petroleum jelly yang memiliki tekstur lembut dan mudah menyerap ke dalam kulit. Basis lanolin terbuat dari minyak hewan dan cocok untuk kulit yang sensitif. Contoh sediaan salep dengan basis vaselina yaitu adalah salep Bactroban, salep Fusidin, dan salep Dermovet. Sedangkan contoh sediaan salep dengan basis lanolin yaitu salep Eridel dan salep Protopik. Adapun pemilihan dosis salep, di mana dosis salep itu harus disesuaikan dengan kondisi kulit dan jenis masalah yang ingin diobati. Biasanya, dosis salep itu diberikan dalam bentuk persentase, misalnya 1% atau 2%. Persentase tersebut menunjukkan jumlah bahan aktif yang terkandung di dalam salep. Pemilihan dosis salep juga perlu memperhatikan usia pasien, kondisi kesehatan, dan riwayat alergi. Dalam penggunaannya, salep harus dioleskan tipis-tipis pada area yang terkena masalah kulit dan tidak boleh digunakan pada luka terbuka atau kulit yang rusak. 그냥 좋아한단 말도 안 Segitu dari kami, 될까요 terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa di like ya.